Baik, kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat dengan materi pembahas yaitu produk-produk pariwisata. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ernawati dengan NIM akhir 4675. Perkenalkan, nama saya Nika Dedu Melani dengan NIM akhir 4673. Sebelum itu, kami akan menjelaskan pokok pembahas yang akan dibahas kali ini. Yang pertama ada jasa transportasi, yang kedua ada jasa akomodasi, yang ketiga ada jasa atraksi, yang keempat ada jasa perantara, yang kelima ada jasa penunjang dan jasa rumah makan, lalu yang keenam ada jasa travel, dan yang terakhir ada jasa MIC. Sebelum itu, izinkan kami untuk menjelaskan apa itu produk-produk pariwisata. Produk pariwisata atau tourist product merupakan suatu bentukan yang nyata atau tangible product dan tidak nyata atau intangible product. Dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati. Apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan perjalanan atau yang menggunakan produk tersebut. Sehingga bentuk dari produk pariwisata itu pada hakikatnya adalah tidak nyata, karena dalam suatu rangkaian perjalanan terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi tergantung pada jenis perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan itu sendiri. Subpokok pembahas yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Melani. Baik, subpokok yang pertama yaitu jasa transportasi. Jasa transportasi dalam pariwisata adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan wisata dan juga sarana pergerakan di tempat tujuan wisata. Mengacu pada definisi pariwisata, tourism is a temporary movement of people from one place to another. Berarti keberadaan industri transportasi sangat penting dengan mempertimbangkan bahwa perjalanan wisata menyangkut mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ada beberapa jenis transportasi angkutan wisata yang bisa digunakan wisatawan, yaitu yang pertama ada transportasi darat. Transportasi darat dapat mencapai daerah yang sulit, bahkan area terpencil sekalipun. Ia berfungsi sebagai alat transportasi, sarana rekreasi dan akomodasi serta mampu mengangkut penumpang dan bagasi. Contohnya bus, truk, taksi, dan kereta api. Yang kedua ada transportasi udara. Angkutan udara digunakan oleh wisatawan yang menginginkan kenyamanan dan kecepatan karena alat angkut udara dapat menjangkau jarak yang jauh dan waktu tempuh panjang serta mampu mengangkut penumpang dan barang. Yang ketiga ada transportasi air. Angkutan air yang dapat digunakan antara kapal feri penyeberangan, kapal pesiar, kapal danau, sungai dan kanal, dan perahu. Angkutan laut mampu mencapai pulau-pulau kecil, terutama yang tidak dapat dicapai oleh alat transportasi lain dan menggunakan sumber daya alam atau perairan. Yang kedua, subpokok yang kedua yaitu jasa akomodasi. Akomodasi dalam pariwisata adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Jenis-jenis akomodasi yaitu yang pertama ada hotel, yang kedua ada motel, ketiga ada guest house, yang keempat ada yacht motel, yacht hotel, yang kelima ada. Baik, subpokok yang keempat adalah jasa perantara. Agen perantara atau agen perjalanan adalah usaha pariwisata yang menjalankan fungsi keagenan atau perantara. Jadi, agen perjalanan wisata tidak memiliki produk, tetapi menjual produk usaha lain. Agen perjalanan wisata tidak bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. Tugas dari agen perjalanan yaitu yang pertama,
menjadi perantara, yang kedua tidak bertanggung jawab atas produk yang dijualnya, yang ketiga menjual tiket, sarana angkutan, dan lain-lain, yang keempat mengadakan pemesanan sarana wisata, yang kelima mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, kita lanjut ke sub pokok pembahasan yang keenam, yaitu jasa penunjang, dan jasa rumah makan. Jasa penunjang, jasa restoran atau rumah makan yang dimaksud dengan sarana penunjang dalam kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap yang berfungsi membuat wisatawan lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uang di tempat atau di daerah yang mereka kunjungi. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya nightclub, karaoke, steamboat, casino, dan tempat lain semacamnya. Lalu ada jasa rumah makan. Restoran merupakan usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen dan jasa, baik berupa makanan, minuman, suasana, dan lingkungan. Kekayaan budaya Indonesia di bidang kuliner mulai dari jasa makanan, cita rasa, dan cara penyajiannya memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian wisatawan. Dilihat dari fenomena tersebut, perkembangan usaha pada bidang kuliner, khususnya restoran, berkembang sangat cepat dan lebih baik. Peluang yang memberikan sangat besar serta menjanjikan. Lalu, kita lanjut ke sub pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu jasa travel. Perusahaan travel adalah suatu usaha yang bergerak pada jasa biro perjalanan umum, yang artinya perusahaan ini bekerja di bidang jasa pariwisata dan dokumenter perjalanan, seperti penjualan tiket pesawat, paket tur, dan kepengurusan paspor serta visa. Biro Perjalanan Wisata adalah sebuah perusahaan perjalanan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung kepada masyarakat dan menjual jasa angkutan, baik udara, darat, dan laut, akomodasi, jasa pelayanan, paket wisata, dan produk-produk lain yang berhubungan dengan perjalanan tersebut. Lalu ada jasa MIC. Menurut Pendit, MIC diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan, usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pemeran utama merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang, baik negarawan, usahawan, cendekiawan, dan lain sebagainya, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Bentuk dan istilah dari MIC itu sendiri, yang pertama ada M, yaitu meeting, I yang itu insentif, yang ketiga ada C yaitu conference, dan yang terakhir ada I yaitu exhibition. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata ataupun perilaku, mohon maaf. Sekian, kami ucapkan terima kasih.